البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babus salis, bab yang ketiga, at-tayammum fil hadar. Tayammum yaitu tatkala tidak sedang bersafar. Idza lam yajidil ma, apabila tidak mendapatkan air, wa khafa fautas shalah, dalam cetakan yang lain fawatas sholat, dan dia khawatir sholat luput sampai akhir waktu sholat tetap tak dapat air juga. Bagaimana? Ya sudah tayamum. Yang diinginkan di sini apa? Yaitu disyariatkan untuk bertayamum walaupun tidak sedang safar, apabila memang tidak mendapatkan air atau tidak mampu untuk menggunakan air dan sudah dikhawatirkan waktunya hampir habis. Ini menunjukkan selama waktunya belum habis, maka yang betul adalah yaitu ya cari air dan tunggu, barangkali di akhir-akhir waktu masih ada kesempatan mendapatkan air. Tapi kalau sepertinya ini sudah cakap, ini sampai besok misalkan atau apa, dan kita tak ada duit untuk beli di kedai atau tak boleh hutang misalkan, ya sudah kita tayamum. Tapi selama masih boleh hutang dan harganya wajar, maka tidak boleh kita tayamum sementara masih mungkin mendapatkan air dengan cara beli dan semacamnya. Wa bihi qala Atha, dan ini adalah pendapat Atha, yaitu boleh untuk tayamum walaupun tidak dalam situasi safar, kalau memang tidak mendapatkan air dan khawatir waktu habis. Kalau masih di awal-awal waktu tak perlu tayamum karena boleh jadi nanti ada air. Tayyib. Dan ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf mereka berdua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala Al-Hasan fil marid indahul ma wa la yajidu man yunawilu yatayammam. Al-Hasan ditanya tentang orang yang sakit, dia punya air tetapi dia tidak mendapatkan orang yang mampu memberikan air pada dia. Mungkin apa? Dia di dalam bilik di karantin sendirian, yang lain mungkin sedang pergi, waktunya sholat, alamak tak ada orang yang menghantarkan air di mana itu, yang ada di bilik air, sementara saya tak mampu jalan misalkan. Maka Al-Hasan mengatakan boleh dia bertayamum, tentunya dengan penjelasan seperti tadi. Kalau waktunya apa? Sudah hampir habis. Adapun kalau ini masih 1 jam lagi, ya jangan langsung tayamum, tunggu. Barangkali ada anggota keluarga yang datang berkunjung ke situ, atau memang tadi barusan beli belah di kedai untuk keperluan orang yang dikarantin. Nah, kalau dia sudah pulang, minta didekatkan air, saya nak wudhu dan semacam itu. Apa? Tak boleh, itu bukan air mutlak kan? Itu sudah air muqayyad, tak boleh. Memang mak, bukan mak yang muqayyad, mak kata bukan. Baik. Kecuali kalau apa? Ikut mazhabnya Abu Hanifah, boleh pakai nabid, ya pakai perahan buah. Nah, itu memang pendapat yang menyelisihi hampir terbentuk ijma untuk menyelisihi dia menyelisihi pendapat jumhur, karena tak ada dalil yang sahih tentang bolehnya berwudu dengan air yang muqayyad macam itu, air yang tidak murni lagi. Baik. Asar Al-Hasan ini diriwayatkan oleh Ismail Al-Qadhi, kata Al-Hafidz. Kemudian yang berikutnya, wa aqbala ibnu Umar min ardihi bil Juruf. Ibnu Umar datang ke Madinah dari area tanah dia di Juruf. Juruf ini dekat dengan Madinah, tapi bukan di dalam Madinah, ya dekat saja. Mungkin apa, beliau punya area perkebunan di sana, jaraknya adalah 1 farsah, wa alam, kalau tak salah 5 mil. Semua anak sudah lupa ya lama. Ini 1 farsah dari Madinah. Fahadaratil asar. Kemudian datang waktu asar di Marbad, yaitu tatkala beliau pulang dari
dari Juruf kemudian mau ke Madinah, begitu tiba di Marbat, Marbat ini jaraknya hanya 1 mil dari Madinah. Tayyib. Maka apa? Bi Marbadin Na'am. Ya, ini tempatnya adalah 1 mil dari Madinah. Fasalla, maka beliau sholat di situ. Summa dakhala al-Madinah, setelah itu beliau masuk ke Madinah wa syamsu murtafi'ah, dalam keadaan matahari masih tinggi, yaitu masuk ke Madinah, di dalam Madinah banyak air, insyaallah sumur-sumur ataupun yang lainnya. Dan matahari masih tinggi, yaitu masih ada waktu untuk sholat asar. Tapi ternyata falam yu'id, ternyata beliau tidak mengulangnya. Kenapa tidak mengulang? Padahal waktu masih ada. Boleh jadi beliau memperkirakan ini saya masuk Madinah dalam keadaan mungkin waktu habis, tapi alhamdulillah Allah memberkahi masuk Madinah waktu masih ada, boleh datang dengan cepat. Kalau seperti itu bagaimana? Apakah membatalkan ijtihad pertama? Tidak perlu dibatalkan, dia sudah berusaha memperkirakan waktu tak cukup. Ini kalau saya ke Madinah dalam keadaan belum sholat, ya sudah saya sholat dulu. Nah, ternyata beliau memilih untuk tidak mengulang, tidak membatalkan ijtihad yang pertama. Beliau sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia di masa itu. Dan asar ini, asar Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um. Dan juga ada riwayat yang lain, kata Al-Hafidz, diriwayatkan oleh Daruqutni dalam Sunan, tapi dengan sanad yang dhaif. Kalau sanad Imam Asy-Syafi'i tadi ana lihat sanadnya sahih. Intinya adalah boleh tayamum walaupun di hadar. Ini jelas walaupun Ibnu Umar di luar Madinah tetapi jaraknya masih dekat. Kata Al-Hafidz seperti ini tidak dikatakan safar, cuma jarak 1 mil lah atau beberapa tadi itu, atau 1 farsah. Kemudian kita masuk ke hadisnya. Qala rahimahullahu taala al-hadisus sabi' wa salasun ba'da salasimi'ah, 337. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Ja'far bin Rabi'ah Anil A'raj qala sami'tu Umairan maula bin Abbas, saya mendengar Umair maula ibnu Abbas qala aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Abdullah bin Yasar ini para maula, dua-duanya maula ya. Umair maula ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Yasar maula dari Maimunah. Tayyib. Datang ke Madinah hatta dakhalna ala Abi Juhaim ibnil Haris ibni Simmah al-Ansari, sehingga kami masuk menemui Abu Juhaim ibnul Haris ibnu Simmah al-Ansari. Faqala Abu Juhaim aqbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Sahabat ini riwayatnya tidak banyak beliau, ada sih kalau 3 lebih, tapi tidak sebanyak yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari, yaitu diperkirakan dari arah Sumur Jamal. Sumur Jamal disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala, ini sumur yang ada di Madinah, tapi bukan di dekat rumah Nabi. Falaqiyahu rajul, kemudian beliau dijumpai seorang lelaki, fasallama alaih, orang itu mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tidak menjawab salam dia, hatta aqbala ala jidar, sehingga beliau menghadap ke arah dinding yang ada di dekat sumur situ. Famasaha bi wajhihi wa yadayhi, selanjutnya beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Masahabi, baknya bukan tabi'idiyah tentunya, ini ma'ruf. Jelas semua wajah yang diusap, baknya lil ilsaq. Summa radda alaihi salam, kemudian barulah Nabi menjawab salam sahabat tadi. Yahya bin Bukair ini dinisbatkan kepada datuknya. Beliau adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair Abu Zakaria al-Misri, siqatun sabetun kasirul hadis. Qala haddatsana Lais beliau adalah Abul Haris Al-Lais ibnu Sa'ad
Al-Fahmi Al-Misri, Asbatul Misriyin. An Ja'far bin Rabi'ah. Ja'far bin Rabi'ah beliau adalah Abu Syarahil Al-Misri juga siqah. Anil A'raj. Al-A'raj beliau adalah Abu Dawud Abdurrahman ibnu Hurmus Al-Madani, siqatun faqih. Kemudian beliau meriwayatkan dari siapa? Dari seorang maula, yaitu Umair Maula bin Abbas. Ini kalau kita cari di tahdzib akan sangat susah. Tapi yaitu apa? Umair Maula Ummul Fadl. Ummul Fadl adalah ibunya Ibnu Abbas. Jadi sebenarnya dia adalah maula dari Ummul Fadl. Tapi di sini Imam Bukhari, ya mungkin sebagian tabi'in menamakan beliau Umair Maula bin Abbas. Boleh, nggak masalah. Beliau adalah Umair bin Ubaidillah. Kunyahnya kalau tak salah Abu Abdillah atau Abu Ubaidillah Al-Madani, siqah. Taib. Kemudian beliau bersama Abdullah bin Yasar Maula Maimunah masuk menemui Abu Juhaim untuk belajar. Ini menunjukkan semangatnya mereka dalam belajar. Walaupun mereka maula, tetap mereka tidak ingin ketinggalan dari orang-orang lainnya. Mereka ingin belajar. Mereka masuk menemui Abu Juhaim Ibnul Harith Ibn Simma Al-Ansari. Abu Juhaim menceritakan hadis Nabi. Aqbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi yaitu hala arah bi'ri Jamal. Nabi datang dari sumur, dari apa? Arah sumur Jamal. Disebutkan di dalam syarahnya beliau ingin tadinya beliau buang mungkin apa? Ada keperluan kencing atau apa. Tayyib. Tatkala beliau keluar, maka beliau dijumpai seorang lelaki. Langsung orang itu mengucapkan salam. Tapi falam yarudda alaihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab salam dia. Tayyib. Kenapa tidak mau menjawab salam? Nanti beliau menunggu sampai beliau bersuci. Hatta aqbala ala jidar, sehingga beliau menghadap ke arah dinding yang ada di dekat sumur itu. Tayyib. Dipertanyakan oleh sebagian ulama bagaimana menggunakan dinding orang lain. Dikatakan apa? Tidak merugikan pemilik dinding, dan juga jelas pemilik dinding suka saja kalau dindingnya diusap oleh Nabi, diberkahi itu. Dan juga boleh jadi ini adalah Nabi tahu orang pemilik dinding itu tidak mempermasalahkan. Misalnya nggak ada yang mempermasalahkan melampau. Kalau sekedar kita usap dindingnya pun dia marah-marah. Oh, ini harus disterilisasi lagi. Oh, takut kena COVID. Nah, ini terlampau. Kalau sampai melarang-larang, sekedar dindingnya kita pegang pun kita dilarang, ini melampau tentunya. Insya Allah tidak masalah. Baik. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Fama sahabi wajhi wa yadai. Beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Yaitu apa? Bertayamum. Ibnu Battal tatkala mensyarah bagian ini, beliau mengatakan ini ada bantahan kepada Syafi'i yang mensyaratkan debu. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad mensyaratkan debu. Sebagaimana di sebagian riwayat hadis Hudzaifah itu waturbatuha au waturabuha, debu. Adapun yang lain-lain Malikiyah dan yang sebagian yang lain tidak mensyaratkan debu. Yang penting ada di permukaan bumi, boleh untuk tayamum. Tapi dibantah oleh Al-Karmani. Beliau mengatakan bahwa yaitu apa? Ibnu Battal mengatakan ma'ruf dinding itu tidak ada debunya. Kata Al-Karmani, justru yang ma'ruf dinding itu berdebu, terutama apa di negeri Arab senang sekali dinding itu kena debu. Dinding rumah kita juga insya Allah mudah kena debu karena banyak angin, diterpa oleh angin yang boleh jadi membawa debu-debu dari tanah dan sebagainya. Jarang ada dinding yang betul-betul steril, tidak ada debunya sama sekali. Makanya yang betul adalah boleh. Nah, ini contohnya Nabi tidak takalluf betul-betul cari debu mana, tak. Dinding secara umum insya Allah ada aja debunya walaupun halus. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Tetap ada aja kan ya. Ya boleh jadi abuk turun, lama-lama ya ada aja debu itu. Boleh. Nabi mencontohkan tidak susah payah mencari, tidak memberat-beratkan diri. Kemudian baru summa radda alaihi salam.
barulah Nabi menjawab salamnya. Kata Al-Hafidz, ini bukan sebagai bentuk pengharaman. Karena apa? Tidak disyaratkan menjawab salam itu orangnya harus suci. Cuma memang Nabi lebih suka untuk bersuci tatkala berzikir. Sebagaimana dalam hadis siapa itu? Hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu an, tatkala beliau mengucapkan salam pada Nabi, Nabi habis apa? Buang hajat. Nah, Nabi tidak menjawab. Kemudian Nabi bertayamum. Setelah itu Nabi mengejar dia dan Nabi mengatakan, ini karihtu an adzkurallaha ala ghairi taharah. Sesungguhnya saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Bukan karena haram, tapi Nabi lebih suka sebelum menjawab salam beliau dalam keadaan suci, sebagaimana zikir-zikir yang lain. Masalah boleh. Susah kalau kita harus selalu menjaga kesucian, baru boleh berzikir, baru boleh menjawab salam. Wah, susah nanti jumpa orang salam pada kita, alamak saya batal, tunggu sekejap. Wah, susah lagi harus cari-cari air. Baik. Cuma sekarang masalahnya adalah, bukankah tayamum itu berlaku untuk kalau tidak ada air? Nabi tadi dekat sumur mudah aja dapat air. Baik. Lalu bagaimana? Tahu-tahu sekarang Nabi bertayamum. Kata Al-Hafidz, ini justru menguatkan memang tidak wajib untuk bersuci. Sekedar menjawab salam tidak wajib bersuci. Yaitu tayamumnya Nabi bukan tujuannya untuk raf'ul hadas, karena air itu ada. Jadi sekedar apa? Untuk lebih menyempurnakan keadaan saja. Paling tidak saya tidak sempat cari air, sudah saya bertayamum. Sekedar jawab salam, tidak sholat. Kalau sholat tetap wajib berwudu. Ada sumur, jelas namanya sumur. Insya Allah secara umum ada airnya, itu boleh diusahakan untuk diambil. Cuma yang jadi sisi pembahasan di sini bukan masalah apa-apa, tapi boleh bertayamum walaupun tidak dalam situasi safar. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Bagaimana Pak kalau kita sedang berwudu itu begitu sampai dekat pengairan batu ini habis? Nah, itu dibahas oleh para ulama. Kalau ada uzur boleh kita kejar kira-kira di mana yang ada air. Kalau guna sakit kiai yang itu ada. Kalau untuk kaki tak cukup karena disyaratkan apa? Jaroyanul ma, airnya mengalir, bukan usap, bukan diusap. Nah, kita pakai asar Ibnu Umar yang telah, kalau nggak salah pernah kita lewati itu. Beliau di dalam Kitabul Wudu, berarti yang dua kitab yang sebelum ini, yaitu beliau berwudu belum selesai, beliau pergi ke masjid, mencuci di dekat masjid, semula di pasar. Iya, boleh jadi ada jarak. Boleh jadi karena apa? Ya mungkin di sana sedang habis atau apa. Tidak mengapa, karena mungkin ada uzur. Kalau tidak ada uzur, yang rajih tak boleh karena disyaratkan muwalat, yaitu susul menyusul. Wallahu a'lam. Iya, tahu-tahu airnya perbekalan air sedang diputus. Kalau wudu masih agak ringan, di Damak biasanya ketika berak itu, alamak habis air, bingung. Terpaksa minta bantuan teman yang di luar, tolong carikan dulu. Wallahu a'lam.